Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Di dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dilakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini ngajarkan bigness. Firman Tuhan ngajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau enggak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya, kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal papa saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring saudara. Beliau sudah enggak ada,
tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Shalom semuanya, haleluya. Puji Tuhan, setelah berapa bulan kita gak ada sama-sama di sini, sekarang kita bisa bersama-sama lagi. Untuk yang masih ikut streaming di rumah, tetap semangat, tetap sukacita, kasih Tuhan tetap sama di tempat sini dan juga di rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Di dalam hidup kita, amin. Kebesaran-Mu
Dia raja di atas segala raja, dahsyat dan hebat. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Anda boleh duduk sebentar, nanti kita akan berdiri lagi untuk menaikkan pujian. Halo semua, gimana kabarnya? Baik, saya senang sekali bertemu dengan semua dari Anda, dan tentu saja saya menyapa teman-teman yang masih beribadah secara online. Kami sungguh bersyukur Anda tetap setia dan beribadah walaupun sekali lagi melalui online. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya baru sadar ternyata ketika kita tutup yang kedua kali gedung gereja itu ternyata lebih lama daripada yang waktu kita tutup pertama kali. Ya kan, kali ini kita tutup selama 5 bulan. Jadi kali ini kami sangat bersyukur sekali, keadaan sudah semakin membaik dan kita semua bisa bertemu dengan Anda semua. Ada 1-2 hal yang saya mau ingatkan kepada Anda. Ini perlu kita ingatkan lagi bahwa kita mempunyai visi di gereja ini, yaitu menciptakan sebuah gereja yang mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Ya kan, apapun bentuknya saudara, kita menciptakan sebuah komunitas walaupun gedung gereja tutup, komunitas kita akan selalu melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui pertemuan-pertemuan online kita, bahwa kita ingin memperkenalkan, kita ingin mempermudah seseorang untuk mengenal siapa Yesus, dan kita berdoa biar mereka juga bisa masuk ke dalam hubungan bersama dengan Yesus. Terus pengumuman yang kedua yang saya mau umumkan kepada Anda semua, bahwa kemarin gereja Rock International Ministry yang mempunyai 6 atau 7 cabang di Amerika ini, kita patungan. Karena di Indonesia, di salah satu kota, minggu depan saya akan kasih tahu Anda kota tepatnya, nama kotanya. Kita sedang membiayai untuk membangun sekolah Alkitab di sana, saudara. Bukan kota actually, it's kayak desa, saudara. Jadi kami sangat excited sekali di dalam desa tersebut. Mereka memikirkan untuk membangun sekolah Alkitab dan memperlengkapi orang-orang di daerah tersebut untuk bisa sekali lagi mengajar dan membawakan firman melalui sekolah Alkitab tersebut. Jadi saya nggak lupa untuk mengucap terima kasih kepada Anda semua yang selama ini begitu setia, mau gedung buka, mau gedung tutup, Anda terlalu setia untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita akan berdoa, kotak persembahan kita di sana, atau Anda yang selama ini memberi secara digital, Anda bisa lakukan nanti setelah waktu mau pulang juga Anda bisa drop persembahan Anda di kotak, karena kita nggak akan jalankan persembahan, saudara. Yuk kita doa bersama-sama, setelah itu Ciwulan dan teman-teman akan memimpin kita lagi dalam menaikkan puji-pujian. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas hari-Mu yang indah, hari-Mu yang luar biasa. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan, baik di dalam gedung gereja maupun teman-teman kami yang nonton online. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami percaya pada hari ini kami diberikan sukacita yang sangat luar biasa, karena kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan juga memberikan persembahan kami. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa semua yang kami punya, semua yang kami bisa, semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami ingin menjadi pengelola yang baik atas semua berkat yang Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anda dipersilakan berdiri lagi. Boleh kita menaikkan pujian ini. Haleluya, dahsyat luar biasa, amin. Mari lebih lagi memuji Dia, Dia Raja dalam hidup kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, berkat-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu serahkan hidup
sukacita di dalam nama Tuhan. Mari tepuk tangan lebih lagi buat dia. Haleluya. Engkau tahu kami Tuhan. Engkau tahu setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi berdekat dengan-Mu Tuhan. Bersama Engkau berjalan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menilik hati kami Tuhan dan hidup kami. Yes Lord.
will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam pujian ini kami diingatkan ketika badai bergelora, ketika badai hidup itu datang ke dalam kehidupan kami. Tuhan ingin kami belajar untuk tenang. Tuhan ingin belajar kami untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dengan kami menjadi tenang, when we learn to be still, we know that you are God. Ketika kami belajar untuk tenang, kami tahu siapa Tuhan kami yang sebenarnya. Kami akan bisa mendapatkan gambaran betapa besarnya Tuhan kami. Betapa Tuhan kami adalah Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang bisa diandalkan di dalam segala situasi. Pada hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, badai apapun yang kami hadapi, baik itu dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam keuangan, dalam karir, dalam kesehatan, apapun badai yang kami alami, kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan selalu ada memberikan kami kekuatan, Tuhan selalu ada memberikan kami pengharapan, memberikan kami damai sejahtera, dan bahkan di tengah-tengah badai Tuhan sanggup memberikan kami sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan setiap kami. Terima kasih hari ini kami diingatkan semua itu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami bisa mendengar. Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa menerima firman-Mu yang dahsyat dan firman-Mu yang ajaib. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk merestorasi, untuk memulihkan, untuk merubah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami baik yang ada di ruangan ini maupun bagi kami semua yang beribadah secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Lagi saya menyapa setiap Anda yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang beribadah secara online, selamat beribadah. Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita, saudara. Saya membaca baru-baru ini dari artikelnya Wall Street Journal. Cerita ini adalah tentang sepasang suami istri yang berhasil mendapatkan sebesar 300.000 US dollar
hanya dari credit card cashback, saudara. Anda tahu kan cashback itu kan kadang-kadang ada di credit card Anda belanja 100, dapat $2 balik, saudara. Jadi ceritanya adalah pasangan ini mempunyai kartu yang 5% cashback, unlimited. Biasanya kalau Anda punya cashback, biasanya mentok setahun Anda cuma bisa dapat 2.000 misalnya. Dimentokin saudara, habis Anda nggak bisa dapat lebih dari 2.000. Tapi credit card yang mereka punya itu adalah 5% unlimited cashback. Nah, jadi ceritanya saudara, pasangan ini memakai kartunya yang 5% tadi, unlimited cashback, untuk membeli gift card. Gift card itu kan biayanya paling cuma 1 atau 2% fee-nya, ya kan. Terus dari dia habis pakai kartu kredit, beli gift cardnya itu dia beliin money order. Habis itu money ordernya dideposit ke bank account dia, saudara. Jadi duitnya muter-muter di sana aja. Dia cuma ngumpulin cashbacknya dan mereka berhasil mendapatkan 300.000 US dollar hanya mengumpulkan itu. Dan saya berdoa biar Anda jangan menirunya, saudara. Saya nggak tahu ini dalam jangka waktu berapa lama dan apa yang mereka beli. Nah, artikel yang saya baca ini mereka sedang di tengah-tengah proses pengadilan dengan Departemen Pajak Amerika IRS. Karena menurut IRS, apa yang mereka hasilkan itu seharusnya kena pajak. Tapi yang menariknya adalah menurut hukum bahwa uang yang kita dapat dari cashback itu sebenarnya itu nggak perlu bayar pajak, saudara. Nah, jadi artikel itu adalah tentang mereka lagi battle, mereka lagi di tengah-tengah proses pengadilan. Saya cuma mau bilang gini, ini alasan dari saya menceritakan ini. Bukankah itu adalah gambaran dari kita semua, saudara? Artinya gini, kita ini pinter, kita ini kreatif, benar gak sih, saudara? Ketika ada peraturan, pasti kita bisa cari celahnya. Ada yang mau ngaku dosa gak nih? Tangan saya terangkat dulu nih, saudara. Ketika kita lihat peraturan, pasti kita tahu celahnya, saudara. Benar gak sih? Malah semakin banyak peraturan, semakin banyak celah yang kita bisa cari. Nah, demikian juga di dalam soal kehidupan rohani kita, saudara. Ya kan? Berapa banyak atau berapa sering Anda mendengar pertanyaan seperti ini? Alkitab kan menulis begini, apa yang saya mau lakukan itu ya enggak persis seperti apa yang ditulis Alkitab, berarti boleh dong saya melakukannya. Ya kan? Alkitab kan menulis begini, kalau saya mau lakukan ini boleh gak? Ini kan gak sama yang ditulis Alkitab, ya kan saudara? Itulah kita. Kita ini paling hebat, paling paling kreatif kalau yang namanya mencari celah, saudara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Mungkin ada banyak dari Anda yang mengikuti, mungkin ada juga yang enggak mengikuti. Tapi dari awal tahun sampai nanti hari Paskah, saudara, kita melakukan serial khotbah yang kita beri judul Jesus. Di mana kita mengikuti perjalanan kehidupan Yesus, kita pelajari dan kita ikuti dan kita ambil bagian-bagian yang kita bisa pelajari, saudara. Kita ikuti perjalanan hidupnya dari dia memulai pelayanannya sampai nanti pada kejadian penyalipan dan kebangkitan, saudara. Jadi sebenarnya ini adalah minggu yang ke-11 kita melakukan serial khotbah ini. Tapi saya cuma mau bilang sama Anda, kalau Anda selama ini nggak mengikuti, atau bahkan ada teman-teman yang nonton online dan ini pertama kali Anda beribadah sama-sama kita, jangan merasa kalau Anda ketinggalan. Karena saudara, setiap minggu ada topik-topik yang kita pelajari dan topik-topik khusus yang kita fokuskan, saudara. Jadi Anda nggak ketinggalan, kita akan belajar sesuatu hari ini, saudara. Ya kan? Nah, kalau Anda mau mengikuti serial khotbah apa yang kita sudah bicarakan, Anda bisa subscribe di GBI Rock Philadelphia YouTube channel. Di situ ada semua khotbah yang kita sudah bicarakan di minggu-minggu lalu. Hari ini, saudara, judul yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah ini, perintah yang baru. Perintah yang baru. Saya boleh gak minta tolong Anda untuk membaca ini, saudara? Selama 5 bulan terakhir saya khotbah di ruangan yang kosong, saudara. Saya nggak ada orang yang berbicara balik ke saya gitu. Jadi mumpung Anda ada di sini, boleh nggak Anda katakan bersama-sama dengan saya, perintah yang baru 1, 2, 3. Sekali lagi, saudara, 1, 2, 3. Perintah yang baru. Saya senang sekali dengar suara Anda.
Minggu lalu saudara kita melihat cerita di mana salah satu seorang murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus, dia menyerahkan Yesus. Saudara. Jadi ceritanya Yudas membuat sebuah rencana dengan para pemimpin agama Yahudi, sama imam-imam besar, orang Farisi, dan mereka merencanakan untuk menangkap Yesus. Nah Yudas kasih tahu mereka, saya tahu tempat yang tepat, saya tahu waktu yang tepat untuk kita bisa menangkap Yesus. Akhirnya semua mereka janjian di Taman Getsemani karena di situ sepi, udah malam, enggak ada keramaian. Ini adalah waktu dan tempat yang tepat untuk mereka menangkap Yesus. Saya bacain ceritanya. Orang yang menyerahkan dia, namanya Yudas, saudara, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Mereka ini siapa? Para security-nya Bait Allah, orang-orang yang mau menangkap Yesus. Dia bilang gini, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Jadi Yudas bilang gini, saya akan kasih kode, saya akan kasih signal. Orang yang saya cium, itulah Yesus. Nah, tangkaplah dia, kata Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus, dan dia berkata, salam Rabi, salam guru. Lalu Yudas mencium Yesus. Tetapi ini respon Yesus sangat luar biasa. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka semua tentara Bait Allah, saudara, untuk memegang Yesus dan akhirnya Yesus ditangkap, saudara. Di sini Anda melihat ada seorang teman baik Yesus, ada seorang yang dia percayai, ada seorang yang dia sangat dekat dengan Yesus, ya kan? Dan pada malam itu Yesus juga sangat tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu bahwa keesokan harinya dia akan disalib dan dia akan dipermalukan, dia akan dibunuh, saudara. Tapi Yesus masih tetap memilih untuk memanggil Yudas, hai teman. Wow. Saya mau tanya deh sama Anda deh. Lebih gampang mana? Nolongin orang yang Anda nggak kenal, atau nolongin teman Anda yang pernah menyakiti dan mengkhianati Anda? Nah di sini nggak ada yang jujur, saya ngomong yang ini deh. Lebih gampang mana atau lebih susah mana, Anda bisa jawab. Nolongin orang yang Anda nggak gitu kenal, bahkan nolongin orang yang Anda nggak kenal sama sekali. Pengemis di jalan atau apa, kasih uang. Atau nolongin seseorang yang punya reputasi yang tidak baik di komunitas, terus membutuhkan pertolongan. Gampangan mana kita? Ya kan? Semua dari kita pasti bilang, gampangan kita nolongin orang yang nggak kenal. Benar gak sih saudara? Nah pada malam hari itu, waktu Yesus dihianati Yudas, dan Yesus masih memanggil Yudas seorang teman, saudara. Saya membayangkan murid-murid Yesus yang lain bilang gini, wah enak aja, Yesus, Yudas bukan teman kita. Ya kan, kurang ajar dia, berani-beranian dia, kita udah nggak anggap teman lagi, saudara. Tapi yang saya yakin terjadi adalah gini, pada malam hari itu, murid-murid Yesus yang lain, Petrus, Thomas, Matius, Yohanes, Yakobus, semuanya mulai sadar, saudara. Oh ini loh yang Yesus selama ini ajarkan. Yaitu tentang mengulurkan pengampunan kepada orang lain. Memberikan kasih karunia kita kepada orang lain. Ketika ada yang mengkhianati dan menyakiti kita. Oh ini loh yang Yesus selama ini ajarin. Sangat konsisten dengan nilai-nilai kerajaan surga. Yaitu mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara. Mungkin Anda pernah nonton film. Di mana mungkin film itu ada flashback, saudara. Flashback itu apa ya? Kilas balik gitu, saudara. Ingat akan masa lalu gitu kan, mundur alur cerita filmnya, saudara. Nah, saya membayangkan malam hari itu ketika murid-murid Yesus melihat Yesus memanggil Yudas seorang teman, mereka mengalami kilas balik, saudara. Mereka ingat akan kejadian yang terjadi sekitar 11 bulan yang sebelum Yudas mengkhianati Yesus.
Ada satu kejadian di mana para ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara, mereka kan selalu ada di gerombolan pengikut Yesus tuh, ya kan? Jadi Yesus kemana-mana banyak kerumunan dan di dalamnya ada berbagai macam orang, saudara, termasuk ahli-ahli agama. Nah, seringkali waktu Yesus mengajar, ahli-ahli agama ini sering nanya, saudara. Ada orang-orang yang nanya itu memang benar-benar pengen belajar dan pengen tahu, tapi ada juga orang yang nanya itu yang pingin melihat Yesus membuat kesalahan. Ada orang yang nanya itu pengen supaya Yesus ini kena masalah, saudara. Nah, di momen itu ketika para ahli agama, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi ini nanya, mereka memberikan pertanyaan yang bertubi-tubi untuk menjebak Yesus. Pertanyaan yang pertama yang mereka tanyakan adalah gini, Yesus, kita mesti bayar pajak gak sama Kaisar Roma? Karena mereka mikir gini, kalau Yesus bilang kita gak usah bayar pajak sama Kaisar Roma, pasti Yesus akan ditangkap. Akhirnya Yesus bilang gini, kasih saya uang. Akhirnya Yesus pegang uang, dia bilang ini gambarnya siapa? Dan Yesus meresponi pertanyaan itu dengan berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lalu pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada Yesus adalah tentang pernikahan, tentang hubungan. Di kebudayaan orang Yahudi, kalau suami istri menikah, saudara, suaminya meninggal, maka kakak atau adik dari suaminya ini akan menikahi wanita tersebut. Ya kan? Tapi pertanyaannya gini, kalau suaminya itu punya 7 bersaudara, suaminya meninggal, lalu kakaknya menikahi wanita ini. Terus kakaknya ini meninggal, saudaranya yang satu lagi menikahi wanita ini. Dan terus begitu. Pertanyaan mereka gini, nanti di surga, wanita ini jadi istrinya siapa? Yesus jawabin mereka, kalian semua sesat. Ya kan? Dia bilang gini, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saudara, akhirnya tibalah mereka pada pertanyaan yang ketiga. Ini yang dikatakan, ada seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, saudara, ahlinya Alkitab lah, bertanya untuk apa, saudara? Untuk mencobai dia, untuk mencobai Yesus. Dikatakan gini, Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Kan hukum Taurat itu kan ada 600 lebih, saudara, 630 lebih. Ya kan? Mereka mencoba menjebak Yesus, kalau Yesus bilang yang paling penting adalah ini, 1, 2, 3, tapi Yesus enggak menyebut yang lain, maka Yesus dianggap menghujat Tuhan. Maka Yesus dianggap menghina hukum Taurat. Itulah jebakan mereka, saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus bilang, saya belum selesai. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, saudara, artinya gini, kasihilah Tuhan. Hukum yang kedua ini sama pentingnya. Jadi ada 2 nomor 1, saudara. Ini bukan urutan 1 dan urutan 2, tapi ada 2 hal di nomor 1. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Yesus ditanya, hukum yang paling penting apa? Love God, love people. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Saya boleh minta tolong Ko Johan maju ke depan untuk bantuin saya. Siapa nih yang kangen nih, udah lama gak lihat Ko Johan nih. Di sini Ko Johan. Yang ini. Yang ya. Yesus bilang hukum yang terutama adalah love God, love people. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Dan dikatakan semua hukum Taurat, semua hal yang Anda baca,
Saya baca ini setiap hari, Anda baca gak setiap hari? Semua ini buku yang kita kagumi. Buku yang begitu kita hormati, buku yang kita percaya ini adalah berasal dari Tuhan, saudara. Semua hal ini, Yesus bilang gini, tergantung dalam dua fondasi ini. Perhatikan, ya. Artinya fondasi dari semua ini yang ada isinya, saudara, adalah hukum yang terutama di sini. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Sebentar ya, kok jangan stay dulu ya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Saudara? Karena dari zaman Yesus sampai zaman sekarang, saudara, kita sering ketemu orang yang sering mengaku bahwa dia mencintai Tuhan. Tapi ternyata dia memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Yesus bilang gini, kamu gak bisa mengklaim kamu cinta Tuhan, tapi kamu gak memperlakukan orang dengan baik. Because it's go together, ini tuh satu hukum. Orang mengaku dia mengasihi Tuhan, tapi begitu mudah menyakiti orang lain, bahkan dengan firman Tuhan lagi mereka menyakiti orang lain, saudara. Makanya Yesus bilang gini, semua hal ini tergantung di sini. Artinya kalau Anda memisahkan ini dari sini, ini tuh isinya cuma buku, tulisan, peraturan-peraturan agama, pengetahuan, saudara, yang pada akhirnya akan melahirkan kesombongan rohani dan keangkuhan. Kalau ini dipisahkan dari sini, kalau Anda baca ini, fondasinya haruslah di sini. Saudara. Semuanya yang ada di dalam sini tergantung dari hukum yang terutama. Terima kasih Ko Johan. Beri tepuk tangan untuk Ko Johan, boleh? Love God, love people. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu, saudara. Yesus sengaja membuat itu menjadi sederhana dan menjadi enggak rumit, saudara. Kasihilah Tuhan, kasihilah manusia. Tapi walaupun ini sederhana dan enggak rumit, Anda mau tahu, tuntutannya jauh lebih besar, saudara. Kenapa saya bilang tuntutannya jauh lebih besar? Karena sekali lagi, karena gampang buat kita untuk bilang gini, saya mengasihi Tuhan. Saya ke gereja setiap minggu, saya berdoa setiap hari, saya baca Alkitab setiap hari, saya memberi persembahan, ya kan? Tapi Yesus ingatkan bagaimana dengan hal yang satu lagi. Gimana kamu memperlakukan istri kamu? Gimana kamu memperlakukan suami kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu? Apalagi orang seperti saya, saudara. Gampang banget, Tuhan saya mengasihimu. Saya pendeta loh Tuhan. Saya khotbah loh setiap minggu. Tapi Tuhan ingatkan, gimana kamu memperlakukan Nana? Gimana kamu memperlakukan Melody dan Nolan? Karena saudara saya bilang gini, Anda bisa posting di sosial media Anda, the evidence of your love for God should be demonstrated by your love for others. Bahasa Indonesianya gini saudara, bukti dari kita mengasihi Tuhan harus didemonstrasikan oleh bagaimana kita mengasihi sesama. Anda dan saya bilang nih, kita kan cinta Tuhan nih saudara, buktinya apa? Tuhan bilang, bukti kalau kamu mengasihi saya, buktinya itu seharusnya terlihat dari bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain, saudara. Bahkan Yesus udah buat sangat sederhana, love God, love people. Tapi ahli Taurat tersebut masih mencoba mencari celah, saudara. Ahli Taurat yang nanya sama Yesus, oke, jadi hukum terutama adalah love God, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Sesama kita, oke. Dia tanya lagi sama Yesus, jadi sesama kita itu siapa? Sesama kita itu siapa? Karena dia berharap, saudara, Yesus akan bilang sesama kita itu adalah sesama orang Yahudi. Sesama kita itu siapa, dia nanya.
Akhirnya Yesus memberikan, ketika ditanya, oke Yesus, jadi sesama kita itu siapa? Yesus langsung menjawab dengan memberikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Anda pernah dengar perumpamaan itu, saudara? Kalau Anda nggak pernah dengar, ini nih perumpamaannya. Yesus bilang gini, ada orang Yahudi yang dirampok, terus digebukin, saudara, dan terluka di pinggir jalan. Banyak orang Yahudi lain yang lewat, tapi dia nggak menolong. Bahkan pemimpin agama Yahudi lewat, orangnya sendiri yang lagi terluka nggak ditolong. Terus ada orang Samaria yang lewat, langsung ditolong orang yang lagi kesusahan, saudara. Anda mau tahu gak kenapa ini penting? Orang Yahudi sama orang Samaria, itu mereka nggak akur, saudara. Mereka konflik selama 500 tahun. Jadi bagaimana Yesus menjawab pertanyaan tadi? Yesus, jadi sesama kita itu siapa? Sesama kita, Yesus bilang, adalah semua orang, dimanapun mereka berada, yang kita bisa bantu. Semua orang yang warna kulitnya sama kita, warna kulitnya berbeda dengan kita, yang etnisnya beda, yang etnisnya sama, yang kebudayaannya beda, yang kebudayaannya sama. Sesama kita adalah semua orang dimanapun mereka berada yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah definisi dari sesama kita. Anda masih bersama saya? Ya. Jadi waktu Yesus malam itu dikhianati oleh Yudas, saudara. Murid-muridnya menyaksikan, oh ternyata ini yang Yesus coba ajarkan kepada kita. Mereka ingat lagi, saudara, selama ini Yesus selalu bilang gini, aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Artinya kalau kamu ingin tahu Tuhan itu seperti apa, lihatlah aku, kata Yesus. Kalau kamu ingin tahu Tuhan itu seberapa mengasihi manusia, coba lihatlah cara aku, Yesus, memperlakukan manusia. Dan dari situ murid-muridnya mempunyai gambaran, oh apa yang dilakukan Yesus kepada Yudas, memanggil dia teman walaupun dia dikhianati. Itu adalah gambaran dari kita manusia yang memberontak terhadap Tuhan, yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Masih mengasihi kita. Kesabaran dan kasih-Nya selalu tersedia buat kita semua. Kalau murid-muridnya bertanya, terus kita mesti gimana, Dok? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin mereka mempunyai kilas balik lagi, saudara. Mereka ingat waktu Yesus bilang gini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah yang baru, kata Yesus. Loh, Yesus yang boleh memberikan perintah kan cuma Tuhan. Ya mungkin Yesus tersenyum. Aku memberikan perintah kepadamu. Supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku, Yesus, mengasihi kamu. Ya kan? Ini bukan lagi nih, saudara. Ini bukanlah perlakukanlah orang lain seperti kita mau diperlakukan, saudara. Bukan, saudara. Yesus bilang enggak, yang itu udah di-upgrade. Di-upgrade menjadi perlakukan orang lain seperti Yesus memperlakukan kamu dan aku. Perlakukanlah orang lain seperti Yesus memperlakukan kita, saudara. Bagaimana Yesus memperlakukan kita? Bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Demikian lakukanlah itu terhadap satu dengan yang lain, Yesus bilang. Karena dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari sinilah semua orang akan tahu bahwa orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang nonton online adalah muridnya Yesus. Dari mana mereka tahu kita adalah muridnya Yesus? Kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Yesus. Dari cara kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Bagaimana orang yang di luar tahu bahwa ini adalah gerejanya Yesus? Dari cara kita mengasihi satu dengan yang lain.
musiknya boleh bagus. Ya kan, makanannya udah pasti enak di sini. Saudara, siapa yang kangen dengan konsumsi makanan di sini, ya kan saudara? Ya kan? Ya khotbah boleh bagus, tapi kalau di dalamnya orang-orang nggak belajar mengasihi dengan baik, Yesus bilang terbalik. Karena Yesus bilang dengan demikian semua orang akan tahu kita adalah murid-murid Yesus kalau kita saling mengasihi. Jadi tuntutan Yesus adalah supaya kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan mendemonstrasikannya kepada sesama, saudara. Ini jelas-jelas lebih menantang, saudara. Ada banyak orang yang bilang gini, oke, misalnya contoh, saudara, ayat Alkitab bilang jangan bohong. Ya tapi kalau bohong untuk kebaikan kan ya boleh kali. Ya di dunia bisnis mana ada sih yang jujur, semua orang juga melakukan itu, saudara. Nah itulah kita, saudara, yang selalu mencari celah. Kalau Alkitab bilang begini, Alkitab bilang gini, Alkitab bilang gini, hormatilah pernikahanmu. Ya Rosid kan gak selingkuh ya, kalau cuma nonton-nonton di internet mah ya boleh kali. Hormatilah pernikahan kamu. Kita akan selalu bisa mencari celah apa yang ditulis, saudara. Tapi kalau Yesus sudah bilang gini, kasihilah Tuhan, kasihilah manusia, sesamamu. Kita akan sulit cari celah dari situ, saudara. Apakah benar itu bukti kamu mengasihi Tuhan? Apakah benar itu bukti kamu mengasihi keluarga kamu? Kalau misalnya kamu masih melakukan itu. Semua isi dari ini, saudara, tergantung kepada hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan, kasihilah manusia, saudara. Semua apa yang Anda baca di perjanjian baru, itu adalah komentari atau ekspresi atau aplikasi dari fondasi ini, saudara. Sekali lagi, semua yang Anda baca di perjanjian baru, fondasinya ini, itu cuma aplikasinya, saudara. Itu cuma prakteknya, saudara. Saya kasih Anda beberapa contoh, setelah itu kita akan berdoa, saudara. Paulus bilang gini, karena agama itu gini, saudara. Karena agama itu selalu bertanya pertanyaan yang gini, saudara. Alkitab itu bilang apa? Hukum agama itu bilang apa? Apa yang diwajibkan oleh kitab suci, saudara. Tapi Yesus mengajak kita untuk menanya pertanyaan yang berbeda. Apa yang diwajibkan? Kalau kita itu mengasihi, apa yang diwajibkan oleh kasih? Kalau agama selalu bilang, apa sih yang diwajibkan dari kitab suci? Apa sih yang diwajibkan dari hukum Tuhan, saudara? Yang Tuhan tanya adalah, yang Yesus tanya adalah, apa yang diwajibkan kalau Anda mau belajar mengasihi orang lain? Paulus pernah bilang gini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paulus, saya punya pertanyaan, kenapa sih kita mesti ramah? Kenapa sih kita mesti mengasihi orang lain? Kenapa sih kita mesti mengampuni? Ayatnya di mana, Paulus? Tunjukin dong. Kalau Paulus bisa jawab pada saat dia nulis ini, saudara, dia bilang kita nggak punya Alkitab pada saat itu karena memang belum ada Alkitab saat itu, saudara. Ya kan? Tapi untuk Anda mengampuni, untuk Anda ramah, untuk Anda mengasihi orang lain, Anda nggak perlu tahu di mana ayat Alkitabnya, karena Paulus bilang gini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, dengan kata lain kamu mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Anda bersama dengan saya? Saudara? Kita nggak perlu cari-cari di mana ayat Alkitabnya, karena Yesus sudah melakukan itu untuk kita, maka kita melakukan hal itu kepada orang lain. Contoh lainnya di Filipi 2 dikatakan gini, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu sehari-hari, hiduplah seperti Yesus hidup, dia bilang. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kalau Anda baca perjanjian baru, inilah yang Anda temukan berulang-ulang karena Yesus sudah melakukan ini untuk kamu
demikian kamu harus melakukan ini untuk orang lain. Karena Yesus sudah melakukan itu untuk kamu, oleh sebab itu kamu lakukan. Bukannya karena kamu harus ramah, kamu harus mengampuni karena ayat ini, pasal ini berkata seperti ini. Bukan, saudara. Tapi karena Yesus telah melakukan itu kepada kita. Makanya malam itu waktu Yesus dikhianati dan Yesus masih memanggil Yudas seorang teman. Murid-muridnya berpikir, ini ya yang namanya kasih. Ini ya yang namanya kasih sejati. Tetap memanggil seorang teman walaupun dia dikhianati. Tapi Yesus, kalau Yesus bisa meresponi, aduh, ini belum apa-apa. Kalau kamu pikir ini adalah kasih yang sejati, ini belum apa-apa. Karena keesokan harinya setelah Yesus dikhianati oleh Yudas, saudara, Yesus ditangkap, dia diludahin, dia ditelanjangin, dia digebukin, dia disiksa, lalu dia disalib, lalu dia mati, dibunuh, saudara. Dan di nafas dia yang terakhir, dia masih bilang gini, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudara. Saudara, di dunia kita ini, kasih sudah semakin jarang, saudara. Di dunia yang kita hidupi sekarang ini, kasih sudah semakin dingin, saudara. Makanya kalau Anda dan saya bisa belajar mengasihi dengan baik, kalau Anda dan saya bisa belajar mengampuni dengan baik, wah kita ini akan kelihatan jadi orang-orang yang langka, saudara. Orang-orang yang unik, saudara, karena kasih sudah semakin dingin di dunia kita. Kalau Anda nggak percaya, habis kebaktian nanti Anda istirahat di rumah, Anda main handphone aja, lihat sosial media, saudara. Coba Anda bacain komen-komen yang ada. Coba Anda lihat posting-posting yang ada, saudara. Kasih sudah semakin dingin. Makanya Yesus bilang gini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukti dari kita mengasihi Tuhan harus didemonstrasikan dari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh saya undang semua untuk berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa fondasi, bahwa inti dari nilai-nilai kerajaan surga semuanya tergantung kepada hukum yang terutama, yaitu love God, love people, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang dikenal dari bagaimana kami memperlakukan orang lain dengan baik. Kami ingin menjadi orang-orang yang dikenal sebagai yang penuh dengan kasih terhadap di sekeliling kami, Tuhan. Kami ingin menjadi gereja yang dikenal sebagai gereja yang penuh dengan kasih. Sebab firman-Mu berkata bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kami adalah pengikut Yesus dari bagaimana kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, berikan kami kemampuan, Tuhan. Bukan hanya kami mempunyai pengetahuan akan firman-Mu, akan ayat Alkitab-Mu, akan Alkitab kami. Tetapi biarlah pengetahuan itu pada akhirnya bisa diekspresikan kepada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah bukti kami mengasihi Tuhan akan terlihat jelas dalam kehidupan kami sehari-hari, dari bagaimana kami memperlakukan keluarga kami, bagaimana kami memperlakukan pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, teman-teman kami, teman kerja kami, Tuhan. Biarlah bukti itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau berikan kami hikmat untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan
dengan semua yang kami dengar dan yang kami pelajari hari ini. Jemaat Tuhan di tempat ini dan juga di online boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus akan mengikuti Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda boleh say hi, elbow bump kepada tetangga Anda. Dan untuk Anda semua yang nonton online, terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye.